Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia yang mengandung plot twist di dalamnya. Filmnya berjudul Kutukan Arwah Santet 2012. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali dengan fenomena gancet dalam pandangan masyarakat. Di sebuah kuburan tua kober, sepasang kekasih sedang beradu. Di tempat lain, tepatnya di lab biologi, juga terjadi peristiwa adu gabrut oleh Firman dan Mirna. Sementara seorang dukun sedang merapal mantra. Seketika Firman dan Mirna mengalami gancet. Fandi dan Johan pun datang menolong mereka. Namun Johan bersikap nekat hingga membunuh Mirna. Film pun dimulai. Scene pindah ke sebuah kampus. Mumut dan Ruben sedang membaca majalah digangguin dua satpam kampus. Nanti badan kamu bengkak kayak dia. Dan Eka ini semok emang dari sananya, Cin. Sedangkan Tia teleponan dengan pacarnya bernama Raymond. Tiba-tiba semua mahasiswa keluar karena menemukan mayat gancet. Mumut dan Ruben pun berada di garda terdepan untuk mengabadikan momen ini. Tia mengetahui para dosen sedang membahas masalah ini. Ia pun merekam pembicaraan mereka. Kampus kita sedang terkena kutukan arwah gancet. Di sisi lain, seorang dosen baru turun dari mobil. Ia jadi pusat perhatian mahasiswa. Tia bertanya ke dosennya apa itu gancet. Dosen itu menjelaskan, gancet itu tidak ada, yang ada vaginismus. Apaan tuh, Dok? Keran vagina akibat faktor Mumut dan Ruben menghadang dosen itu. Mereka mengira itu adalah maba. Nama saya Kirana, dosen baru di kampus ini. Mereka pun rebutan mau ngantar ke ruang dosen. Namun Tia datang dan mengambil alih. Mereka bincang-bincang kecil dan sampai di ruang dosen. Sementara Mumut sedang colai. Di ruang dosen, Bu Kirana disambut Fandi yang udah jadi asisten dosen. Bu Kirana bertanya, mengapa ada mobil polisi dan ambulans di halaman kampus? Nanti ibu akan tahu sendiri. Malam-malam sekali, Bu Kirana mendengar suara binggel. Suara itu berasal dari lab biologi. Bu Kirana langsung pulang. Baru buka pintu, tak lama Bu Kirana bangkit dan memberanikan masuk. Namun Bu Kirana naik tangga dan disambut sosok. Tia mendengarkan hasil rekaman tadi. Tia langsung searching sesuai perkataan Pak Jiwo. Tiba-tiba Pigora Mirna jatuh. Perlu diketahui, Tia ini sedang mencari Mirna sebagai kakaknya. Bu Kirana ke diskotik untuk main biliar. Johan yang melihatnya pun tertarik mendekat. Johan ke toilet dan ditatangi Bu Kirana. Mereka pun beradu. Asyik-asyik menikmati, Bu Kirana berubah wujud dan menyerang Johan. Pak Fandi ditelepon Firman dan disuruh nonton TV. Ternyata ada berita yang mengabarkan jika Johan meninggal di diskotik. Tubuhnya penuh dengan cakaran seperti sayatan hewan buas. Saat itu perempuan itu datang ke kafe kami. Terus Johan menghampiri perempuan itu di meja biliar. Berita ini juga sampai di telinga Tia, Ruben, dan Mumut. Di koran, Bu Kirana menemukan foto Mirna. Bu Kirana melihat situasi. Tiba-tiba arwah Mirna datang dan korannya berlumuran darah. Tia menunjukkan foto Mirna dan sahabat-sahabatnya. Ternyata di foto itu ada Johan dan Pak Fandi. Kebetulan ada mobil Pak Fandi. Mereka mengejarnya dan mau wawancara. Kalau mau wawancara nanti malam datang ke rumah.
Tia pun menyuruh Ruben menyelidiki Pak Fandi lebih jauh, sementara ia mau ketemu Pak Jiwo. Bu Kirana mengajar tentang reproduksi. Di sela-sela penjelasan Bu Kirana, Ruben bertanya apa itu ereksi. Ereksi itu adalah suatu keadaan tegang penis dan klitoris. Tia pun merasa nggak nyaman dengan cara Bu Kirana menjelaskan. Tak disangka Bu Kirana mengetahui hal ini. Pak Fandi teleponan dengan Firman yang sedang main dengan pacarnya. Ruben dan Mumut pulang kuliah, namun mobilnya mogok. Ruben pun menyuruh satpam kampus untuk mendorongnya. Malam hari, Pak Fandi pulang duluan. Tiba-tiba lampu mati. Ada sosok lewat disertai bunyi binggel. Bu Kirana pun mengikutinya hingga sampai di lorong kampus. Sebuah baju berlari sendiri. Baju itu tenggelam di bak mandi. Ketika dicek, ternyata kosong. Pak Fandi mandi. Tiba-tiba ada yang mengetuk. Ternyata itu Bu Kirana. Mereka pun beradu gabrut. Tak lama Bu Kirana berubah wujud dan menyerang Pak Fandi. Tia dan kawan-kawan ke rumah Pak Fandi. Mereka berpas-pasan dengan Bu Kirana. Baru masuk, mereka menemukan jejak darah. Jejak itu sampai di kamar Pak Fandi hingga mereka menemukan. Tia nggak kuat melihat darah, sedangkan Mumut malah memfotonya. Bu Kirana yang ngebut menabrak arwah Mirna. Beruntung arwah Mirna segera pergi. Tia cerita ke Raymond jika Pak Fandi meninggal sama persis dengan Johan. Ia juga curiga jika semua ini ada hubungannya dengan Bu Kirana. Tak hanya itu, Tia melihat ada Mirna di salah satu fotonya Bu Kirana. Bu Kirana baru sampai kampus. Mumut pun langsung mendekat untuk merayunya. Pakai hitam-hitam lagi berkabung ya, Bu? Lagi cuma pengen pakai baju hitam-hitam aja. Di kamar mandi, Bu Kirana membersihkan darah di lehernya. Namun, salah satu pintu toilet membuka. Ia ngecek tapi nggak ada siapa-siapa. Bu Kirana lanjut cuci muka. Tak sadar ada sosok di belakangnya. Sekali lagi, ia ngecek tapi nggak ada siapa-siapa. Mumut masuk kamar mandi. Tiba-tiba lampu mati. Mumut masuk toilet. Tiba-tiba Bu Kirana datang mengajak adu gabrut. Seperti biasa, mereka beradu hingga Bu Kirana berubah wujud dan mengeksekusi Mumut. Tia mencari Mumut. Ia mengajak Ruben mencarinya. Yang jelas udah terlambat. Malamnya, Ruben pun bersedih atas kematian Mumut. Tak ketinggalan juga Tia dan Bu Kirana juga turut bersedih. Ini semua telah terjadi. Agaknya terpaku dan mati menyatu. Tia melihat foto terakhir di kameranya Mumut. Anehnya, setiap ada Bu Kirana pasti ada Mirna. Yang paling aneh, foto Bu Kirana yang naik mobil dari rumah Pak Fandi berubah jadi fotonya Mirna. Tia juga mendapat saksi lain bernama Firman dan Baby. Tia pun menyuruh Ruben mencari alamatnya Firman, tapi Ruben gak ngerespon. Ruben marah karena menganggap ini semua akibat ambisi Tia yang ingin menemukan Mirna. Lu lihat semua ini, lu lihat Tia, lu lihat. Lu mau ngelakuin ini buat lu Tia. Karena ini mata hati lu jadi buta. Sisi baiknya, Ruben siap mengorbankan dirinya untuk mencari Firman. Tia berkonsultasi dengan Pak Jiwo tentang semua hal yang dialaminya. Tiba-tiba Pak Jiwo berubah suara. Ini adalah dendam. Pak Jiwo pun menyarankan agar Tia menemui Bu Kirana. Akibat hal ini, Pak Jiwo ditegur dosen lain karena dianggap menyesatkan mahasiswa. Bapak ngomongin tentang arwah, setan, dukun, dan lain-lain. Apa itu tidak menyesatkan? Di tengah jalan, Ruben bertemu Firman. Ia langsung membuntuti mobilnya. Di tengah jalan, Ruben kehilangan jejak Firman.
Tiba-tiba Firman menyerangnya karena tahu Ruben mengikutinya. Kebetulan ada Tia. Firman pun pergi. Ruben masuk mobil dan masih bersikuku mengikuti Firman. Malamnya Tia dan Raymond menemui Bu Kirana untuk menanyakannya. Namun Bu Kirana mengaku nggak kenal dengan Mirna dan selalu dihantui arwah Mirna. Tia pun memberikan foto kedekatan Bu Kirana dengan Mirna. Di mobil, Tia mengenalkan teman Mirna bernama Baby kepada Raymond. Tia mengabarkan jika sekarang Baby ada di rumah sakit. Tia mengajak ke sana, namun karena hari udah malam, Raymond menyarankan agar besok saja menemui Baby. Inilah keadaan Baby di rumah sakit. Seorang dengan tato pisau datang. Ia memotong infus darah, mencabut selang pernafasan, dan membunuh Baby. Keesokan harinya, Tia dan Bu Kirana datang ke rumah Baby yang udah meninggal. Ibunya Baby menitipkan surat. Intinya, surat itu menyuruh agar Tia lebih berhati-hati dengan Firman dan Ade yang tangannya bertato belati. Bu Kirana pun bertanya siapa itu Firman. Tia menunjukkan foto Firman. Ruben mengaku udah dapat alamatnya Firman, namun ia tidak bisa mengantarkannya karena sedang diurut. Ternyata Firman adalah adiknya Bu Kirana. Bu Kirana cerita jika dia telah membunuh Johan dan Pak Fandi. Tak lama Firman menceritakan yang sebenarnya. Scene flashback ketika Firman pertama kali berpacaran dengan Mirna. Suatu ketika Baby mengadakan pesta. Baby memberikan segelas minuman kepada Mirna. Namun setelahnya Mirna jadi horny. Firman pun memanfaatkan situasi ini untuk beradu gabrut di lab biologi. Masalah datang ketika anunya Firman gak bisa dicabut. Ia pun menelpon Johan dan Fandi untuk membantu mereka. Bodohnya, Johan malah membunuh Mirna. Dalam kepanikan itu, Firman mempunyai ide untuk menyembunyikan mayat Mirna di bak mandi. Karena terdesak, mereka pun melakukan ide gila itu. Firman berlutut minta maaf ke Bu Kirana. Namun, Bu Kirana berubah wujud. Yang pasti mereka beradu gabrut hingga di tengah peraduan itu Bu Kirana membunuh Firman. Namun Firman berhasil menusukkan botol cukrek ke tubuh Bu Kirana. Kebetulan Tia dan Raymond datang. Mereka menemukan Bu Kirana sekarat. Raymond pun memanggil ambulans. Disinilah Bu Kirana menceritakan semuanya. Polisi membongkar bak mandi kampus dan mengevakuasi jenazah Mirna. Raymond mengajak Tia ke kantornya. Tak sengaja, Tia menemukan foto Raymond bersama Mirna. Figura itu tadinya akan kuberikan kepada mereka. Dulunya, Baby adalah pacarnya Raymond. Namun di sisi lain, Raymond juga suka dengan Mirna yang udah pacaran dengan Firman. Raymond pun mendatangi dukun untuk membuat Mirna jadi gancet. Dibikin gancet Ki sama selingkuhannya, biar ketahuan kelakuan busuknya. Di pestanya Baby, Raymond memberikan obat perangsang untuk Mirna melalui perantara Baby. Adapun Ade adalah Kamu ya, papan nama di meja itu. Ade Raymond. Dan inilah plot twist yang saya maksud. Raymond menunjukkan tatonya dan apa yang akan terjadi dengan Tia silahkan simpulkan sendiri ya. Di rumah sakit tiba-tiba Bu Kirana berubah wujud, film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,3 dari IMDb. Spesial karena ada plot twistnya. Untuk rating versi saya bernilai 6,9. Sampai di sini rangkum film Kutukan Arwah Santet 2012 dan see you next video.